Apa yang terjadi di masa lalu tentang keluargaku, tentang siapa diriku. Kowe yakin orang melo aku boleh? Tapi kowe wis suwi lho, Sar. Ra metu saka pondok. Sarah, iki tinggalane Mbok Aminah waktu gue. Punyai, apa boleh Sarah cari Bu Aminah? Maklum, orang sini masih percaya sama hal-hal mistis ketimbang percaya sama Allah. Kampung kita itu sudah gak aman lagi. Gara-gara anak kuntilanak itu tinggal di kampung kita. Sopo iki sing azan? Wani-wanine. Siapa kuwi? Sing goleki Aminah. Aku udah buka data pasien, tapi nggak ada yang namanya Bu Aminah. Ya warga sini kan lebih percaya sama dukun daripada sama dokter. Mana ilmu saat itu? Semenjak dia datang, orang sini sudah tidak percaya sama saya. Aku ikut diusir saka kampungnya apa itu? Masa di pondok kuntilanak ada korban selanjutnya? Aku udah mulai musuh aku. Apa sebaiknya aku balik ke pondok ayo? Usir dia. Aku iso. Kapan wae mateni kowe. Ning aku seneng dolok kowe sengsara. Garis takdirku sebagai anak kunti tidak bisa dirubah. Kuntilanak gitu Mas ya. Kuntilanak kan lumayan terkenal juga. Boleh silakan Mas. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih sudah hadir. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih sudah hadir. Inspirasinya apa ya? Ya, mungkin salah satunya saya sempat beli. Ada kemarin beli rumah yang konon berhantu, tapi ternyata enggak sama sekali gitu. Yang dapat harga murah banget, tapi membuat bahagia sampai sekarang. Dan malam keberapa saya tinggal di situ memang ada suara ketawa, gitu. Tapi ternyata cuma musang. Jadi ya oke gitu. Risetnya ya apa? Ya risetnya adalah beberapa hal. Cuman sebenarnya yang pengen kita bahas di sini itu kan juga sebenarnya adalah cerita tentang nasib, bahwa tadi juga pertanyaan mancing banget pakai dinasti loh gitu kan. Gitu. Tapi enggak, bahwa sebenarnya kita tuh kan tidak bisa memilih dari mana kita lahir gitu kan. Bagaimana yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita akhirnya menjalani hidup sesudah nasib kita digariskan, gitu aja kan. Ya inspirasinya dari itu aja sih sebenarnya. Oke, kalau gitu terima kasih Dol. Berarti kalau boleh tahu dapat rumah murah dan nyaman bukan hadiah karena Covid ya Mas ya? Tapi pas Karena Covid banyak, juga sih. Oh pas Covid. Makanya Gitu. banyak rumah murah mungkin waktu itu ya? Betul, Oke. tapi ya gitulah. Oke, selanjutnya saya akan lanjut juga ke sutradara kita. Ada Mas Bambang Rias. Halo Mas. Boleh diestafetkan dulu. Apa kabar Mas? Baik. Baik. Nah Mas, pertanyaannya adalah kenapa memilih film temanya kuntilanak nih Mas? Sementara kita tahu kuntilanak ini kan sudah tema film horor sejak zaman bahula sudah ada gitu kan. Dari awal kemunculan film horor di Indonesia. Apa yang jadi pembeda di film kali ini? Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ide pertama kuntilanak itu sebenarnya kita di tahun 2019 Mas ya. 2019 itu kenapa saya memilih kuntilanak? Karena menurut saya itu urban legendnya kita kan. Dan waktu itu coba saya bikin sesuatu yang beda. Kenapa di film ini saya akan memanjakan penonton, misalkan dari segi suara saya pakai Dolby Atmos, terus udah gitu secara sound pun saya akan berani bahwa film ini nggak gelap, aku bener beauty banget, bahwa orang itu kalau ketika ngelihat horor, orang itu secara sinematografi dia itu gelap, tapi di sini saya nggak, saya akan bikin beda sendiri gitu. Kalau di sini kuntilanaknya akan cantik banget karena se-beauty itu ya Mas ya. Oke. Kita akan lanjut, terima kasih untuk
Mas Bambang, terima kasih untuk sudah diberikan statement-nya. Selanjutnya ke produser, ada Mas Jonathan. Halo, Mas Jo, apa kabar? Baik, baik, baik. Sehat ya hari ini ya? Ya. Bahagia banget. Mas, boleh diceritakan nggak terkait keterlibatannya di proyek kali ini? Oke, selamat sore semuanya. Jadi ini sebenarnya salah proyek pertama dari Bangun Pagi Picture, dan terima kasih untuk Mas Bambang. Kita sudah diberi kesempatan untuk kolaborasi di dalam Anak Kunti. Yang pasti kita akan total akan mendukung dan memberikan effort yang maksimal kepada Anak Kunti. Gitu saja. Oke, terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Selanjutnya kepada ada Kotian. Halo. Ini dia di sini. Kotian, ya. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Baik, luar biasa ya. Oke, sebagai perwakilan dari eksekutif produser, ini adalah Gito Huang setelah rilis trailer juga kan ya. Dan gebrakan apa lagi yang akan dilakukan di Anak Kunti ini kepada calon penontonnya nih? Oke, selamat sore semuanya. Iya, pertama tadi yang kita sampaikan bahwa gebrakan pertama kita akan hadirkan di 7 negara secara serentak ya. Nah, ternyata pada saat pertama-tama sorry, saya mau bilang, maksudnya sorry Pak Gito nggak bisa hadir karena alasan kesehatan, jadi kita wakilkan saya dan sama Aura. Nah, terus ini proyek pertama kita melihat bahwa industri film itu di tanah air sedang berkembang. Nah, kemudian ternyata Mas Bambang kolaborasi sama kita mengatakan bahwa ini ada judul Anak Kunti filmnya gitu, judulnya gitu ya. Kita ngelihat bahwa ini sangat familiar ya. Ketika kita ngomong ini bakal di 7 negara gitu kan ya. Ya ternyata familiar juga Anak Kunti di 7 negara itu gitu loh. Nah, jadi gebrakan kita ya udah kita langsung secara bersamaan di 7 negara dan kita kan roadshow di beberapa kota dan tentunya juga jangan lupa download kipas-kipas tadi ya. Kita akan ada door prize buat teman-teman. Oke, nah boleh tahu tadi kan gimana peran aplikasi dari Karyana Bangsa kipas-kipas itu sendiri, boleh dijelasin juga Mas? Ya, kipas-kipas aplikasi sosial media anak bangsa, ya karya anak bangsa sendiri. Lalu kemudian kita melihat bahwa yang tadi aku sampaikan, industri film di tanah air itu lagi berkembang banget gitu loh. Kita melihat bahwa, wah ini kita bisa ambil marketnya nih, gitu sih. Oke, kalau gitu terima kasih Soya sudah memberikan penjelasannya. Dan selanjutnya ada kakak cantik kita, ada Aura Kasih. Boleh dikasih tepuk tangan dulu. Nah, ini yang penasaran adalah sebelumnya sosok seorang Aura Kasih itu selalu ada di depan layar gitu kan. Series, film. Tapi sekarang ada di balik layarnya itu sendiri. Kenapa? Boleh dijelaskan dong? Ya, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir di sini. Mungkin cukup bikin bingung juga kali. Kok sebagai apa nih di sini gitu kan? Terus kayak dan alasannya apa gitu? Pertama, saya sudah kenal dengan Pak Bambang Drias, sudah pernah kita kerja bareng di tahun 2022 ya Mas. Dan yang kedua, kebetulan nih diajak kolaborasi sama kipas-kipas. Kenapa? Biasanya kan cuman hanya main nih di depan layar. Coba dong di belakang layar gitu. Dan ini first project juga buat kita ya, buat saya untuk ikut involve di dalam film ini gitu. Untuk kedepannya kan siapa tahu, wah nyaman nih gitu kan. Mungkin siapa tahu bisa bikin film-film yang lain gitu. Jadi amin. Dan saya juga sebagai pecinta movie ya, pecinta film, pastinya ingin juga mendukung perfilman Indonesia. Jadi selain itu juga siapa tahu dengan ada hadirnya saya di sini bisa menginfluence orang-orang juga nih gitu untuk memang nonton dong film Indonesia dan yang pastinya dukung terus perfilman Indonesia. Oke, terima kasih. Jadi awalnya saya coba-coba lah, kok enak gitu ya. Nyaman ya, ternyata nyaman dan juga enak, akhirnya keterusan gitu ya. Oke, selanjutnya untuk perwakilan dari Nuwon ada Mbak Lili Wahyudi. Nah, Mbak boleh dong dikasih tahu ke kita nih, apa bentuk dukungan dan keterlibatan Nuwon sendiri dalam film Anak Kunti? Sebetulnya Nuwon ini sebagai anak perusahaan dari Telkom yang bergerak di digital entertainment, kita sudah beberapa kali ikut produksi untuk film. Tapi baru tahun ini kita berani di film horor, dan yang film kedua film horor kita ini adalah Anak Kunti. Kenapa kita berani? Telkom biasanya menghindari film-film horor karena kita ngelihat memang marketnya besar dan
kerja sama dengan Pak Bambang kita sudah pernah juga. Jadi semoga ya Telkom melalui Nulon Indonesia kita punya banyak anak di area kita banyak perwakilan bisa support maksimal untuk film Anak Kunti ini. Oke, kalau gitu terima kasih banyak atas supportnya. Semoga sesuai dengan harapannya ya Mbak ya. Yakin sih. Yes, semoga melalui Anak Kunti ini ya. Oke, Anak Kunti nanti jadi anak cuan nantinya ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, selanjutnya untuk produser kita kepada Avesina. Halo. Halo, Pak. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Pak, ini sebuah kebanggaan juga buat kita. Film ini bisa tayang di beberapa negara secara langsung. Nah, apa yang jadi pertimbangan utamanya nih untuk memilih beberapa negara di luar negeri tersebut sebagai target distribusinya? Ya, selamat sore teman-teman semua. Aduh lemes. Selamat sore teman-teman. Sore. Semangat dong. Apa mau dengar suara kuntilanak lagi? Ayo Nita. Kerja lagi antara kerja dan dikerjain ya. Nanti suara kuntilanak jadi mahal. Oke, ini sebuah transformasi ya, Mas, transformasi kreatif ya, sebuah urban legend yang sudah lama terkenal. Kita coba transformasi kreatif menjadi sesuatu yang diskusinya sebenarnya dengan senior posko kita ya, Mas Pulung, ada saya, ada Pak Bambang, kemudian dilanjutkan oleh Pak. Ini transformasi satu. Transformasi kedua adalah bagaimana sebuah karya itu dijadikan sebuah film yang kita berikan sesuatu experience lain kepada penonton horor berikutnya. Jadi kan nonton film horor kayaknya tiap minggu sekali nonton film horor ya. Nah, kita ingin memberikan experience yang lain. Seperti Pak Bambang katakan bahwa ini filmnya beauty, terang gitu kan, jadi bisa nyaman dan tapi tidak meninggalkan ciri-ciri tentang film horor. Transformasi ketiga adalah distribusi filmnya. Bagaimana kita mendistribusikan film bukan hanya melulu Indonesia, tapi kita coba ke luar negeri, dan 7 negara yang kita pilih tentu saja yang secara terminologi filmnya tentang kuntilanak mereka tidak jauh. Dia bisa mengenalnya dengan baik, termasuk mungkin Bangladesh dan Pakistan, Asia Selatan ya. Nah, itu sangat kurang lebih dunia mistis dan spiritualnya agak mirip-mirip Indonesia lah secara culture. Jadi inilah sebuah transformasi budaya. Kita ingin menghadirkan kepada teman-teman semua bahwa film horor bukan melulu film horor, tapi selalu kita buatkan sebuah experience baru. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Nah, ternyata cari yang setannya sama ya Pak ya, yang relate ya, negara-negaranya. Oke, selanjutnya ke Mas Gani Fernando selaku publisher luar negerinya. Nah, ini pertanyaannya adalah, ini kan ke luar negeri, memang kayaknya orangnya sering ke luar negeri juga kalau saya lihat dari Nah, gimana caranya memasarkan film ini di luar negeri gitu? Apakah ada teknis yang beda gitu, misalnya ada berapa adegan yang di-cut atau mungkin ada dubbing-dubbing tertentu atau bahasa sempat atau sebagainya, gimana coba? Oke, selamat sore semuanya. Sebelum gue jawab pertanyaan itu, sebenarnya mungkin banyak teman-teman wartawan di sini sama media yang bingung kok Gani biasa di depan layar terus tiba-tiba malah publisher film gitu. Yes. Nah, jadi memang sekarang lumayan sibuk promo film, lumayan sibuk ngurusin film-film ke luar negeri, dan ini salah satu transformasi kesekiannya, which is adalah ke luar negeri. Kalau misalnya kita pikir-pikir ya, industri film Jepang itu apa sih? Anime. Industri Korea itu apa? Drakor. India tuh apa? Musikal. Nah, Indonesia tuh horor. Indonesia tuh mesin horor. Jadi kalau kita ke luar negeri, kalau kita ke film market, ke pasar film di dunia, itu sebenarnya film-film horor Indonesia itu film-film horor terbaik di dunia sebenarnya. Jadi kita tuh banyak banget menghasilkan horor-horor yang sangat berkualitas, bahkan di negara-negara luar tuh nggak bisa achieve apa yang Indonesia bikin. Ya sekarang Indonesia bahkan kalau untuk kualitas horor tuh udah melebihi Thailand ya. Di Thailand sekarang romcomnya yang bagus, tapi Indonesia tuh horornya gitu. Nah, horornya itu tuh banyak sekali diminati di bioskop-bioskop di masyarakat di luar negeri. Cuman memang banyak banget produser-produser yang belum berani untuk berinvestasi dan menginvestasikan dirinya untuk terbang ke luar negeri dan mencari link-link itu gitu. Untuk bisa ditayangkan di berbagai negara. Ini sebenarnya 7 negara yang sekarang udah dikonfirm, itu yang udah confirm dan tangan kontrak ya. Sebenarnya masih ada sekitar 5-10 negara lagi yang sekarang masih in talks, yang masih dalam tahap negosiasi, yang of course kita belum bisa sebut karena
Ya belum tanda tangan kontrak kan. Semoga ke depannya tanda tangan kontrak. Gitu. Jadi mungkin dari Januari apa Februari mulai bertambah tuh gitu. Jadi semoga by the time film ini tayang di 20 Februari bisa 20 negara bahkan gitu. Jadi amin. Jadi sebenarnya gue sih pengennya ngajak bukan cuma kita-kita doang tapi seluruh produser, distributor di Indonesia dan juga pemerintah Indonesia untuk yuk kita berbondong-bondong daripada kita pusingin, oh Indonesia kekurangan layar, filmnya sekarang udah kebanyakan. Banyak layar di luar negeri yang bisa kita tayangkan film kita dan udah banyak banget peminatnya. Nah jadi sebenarnya ini tuh hal yang bagus untuk film Indonesia. Masa film Thailand, film Vietnam, India, film dari China itu bisa dengan mudahnya tayang di Indonesia. Setiap minggu itu ada tapi nggak sebaliknya. Seharusnya sekarang udah saatnya. Dan ini harusnya udah bisa dibantu dengan pemerintah juga sih ya. Karena ini devisa yang bagus banget buat negara kita. Nah, menjawab pertanyaan kamu juga tadi soal apakah ada adegannya di-cut atau judulnya berbeda. Setiap negara itu punya kebijakannya masing-masing. Kalau kayak di Malaysia sama Brunei, kita tetap akan menggunakan title Anak Kunti. Karena bahasa yang familiar. Nah, kalau untuk di negara lain, kita akan menggunakan judul Child of Kuntilanak. Oke, beda judulnya. Beda judulnya. Child aja ya. Child of Kuntilanak. Kenapa kita nggak Kunti, tapi Kuntilanak ya karena memang sosok Kuntilanak itu udah lumayan dikenal khususnya di ASEAN ya. Di ASEAN itu sosok kuntilanak udah sangat familiar dari mana-mana gitu. Nah sekarang akhirnya bisa tembus ke Asia Selatan. Ya semoga nanti ke depannya lebih mudah lagi untuk bisa tayang di negara-negara Eropa atau sekitarnya. Oke deh kalau gitu. Amin. Semoga kita nanti bisa sampai ke Eropa pastinya Nah ya. kalau untuk adegan cut tadi sebenarnya nanti itu kebijakan dari distributornya sih ya Mas Bambang ya. Jadi saya mau nambahin untuk tadi untuk beberapa scene memang kita dipotong. Khusus di Thailand, tergantung negaranya ya. Khusus di Thailand kita ada beberapa yang memang dia itu tidak suka horor yang menjual agama, apalagi Islam dia nggak suka. Kita kebanyakan tayang di Thailand Selatan. Oke. Gitu. Jadi ada beberapa. Buat teman-teman hari ini udah banyak yang posting bioskop-bioskop di Malaysia, Brunei udah mulai posting, bisa diikutin IG-nya. Nah, tuh boleh diikutin ya IG-nya dan juga diposting juga pastinya. Iya, TGV, MM2, GSG udah posting semua. Oke. Sip. Oke, terima kasih Mas Bambang. Selanjutnya kita akan lanjut ke Kakak Ruth Marini. Halo. Selamat siang. Selamat siang menuju sore ya. Iya, udah setengah 4 ini ya. Oke, untuk Kak Ruth Marini apa kabar hari ini? Oke, baik. Nah, Kak, ini pertanyaannya nih. Gampang aja, rate 1 sampai 10 untuk trailer tadi itu gimana? Dan boleh diceritakan sekaligus ya, ini awal bergabung di project ini seperti apa? Karena kalau kita lihat Kak Ruth kan memang sudah sangat jam terbangnya tinggi sekali di film perhororan ini. Oke, terima kasih. Selamat sore. Kalau buat aku sih, karena speechless lah tadi ya, jadi 10. 10. Ngeri banget. Harus Tepuk dong. tangan dong. Soalnya aku ngerasakan pengalaman yang baru ya, termasuk terutama di audio gitu loh. Jadi buat aku sih Oke banget ya. Semoga teman-teman semua juga oke kan? Oke nggak? Thank you. Kalau untuk bisa diceritain nggak awalnya seperti apa bisa bergabung di project ini? Awalnya aku diajak oleh Mas Bambang. Oh, diajak Mas Bambang juga. Jadi aku sih seneng banget. Senengnya kenapa? Karena kali pertama ya Mas aku dengan Mas Bambang. Jadi emang seneng banget sih disodari oleh Mas Bambang. Lalu kemudian aku tanya aku sebagai siapa, terus latar belakang diberikan, lalu sinopsis diberikan. Aku sih antusias. Terus nggak lama dapat kabar ensemble cast-nya seperti ini gitu. Jadi siapa yang nggak mau gitu, siapa yang nggak seneng ditawari ini itu sih. Oke, terima kasih Kakak. Terima kasih sama-sama. Selanjutnya kepada Ibu Yayan. Halo, apa kabar? Lagi batuk hari ini, makanya tadi minta minum ya Bu ya. Oke, pertanyaannya apa tantangan terbesar seorang Ibu Yayan sendiri ini dalam memerankan karakternya? Saya mesti terbang. Gimana Terbang itu dari terbang? pohon ke pohon. Oh gitu, harus terbang dari pohon ke pohon ya? Tapi terus nggak jadi. Udah terbang tapi nggak dipakai gitu. Saya takut. Tapi setelah saya lihat si stand in terbang, ya gue juga bisa kayak gitu. Oh gitu. Menyesal. Oh menyesal. Tapi yang penyesalan selalu datang di belakangan Telat, ya. telat.
Nggak apa-apa, tapi yang penting kan hasilnya akan memuaskan untuk Ibu yang sendiri. Saya belum nonton. Oh, belum ya? Trailernya Trailernya doang. Filmnya belum nonton, jadi saya nggak tahu memuaskan apa tidak. Nah, kalau kita tanggal 20 Februari nanti 2025 kita nonton bersama ya Bu Yayang ya. Insya Allah. Oke, selanjutnya untuk Mas Iwake sendiri. Pertanyaannya sama. Sebetulnya tantangan terbesarnya sendiri dalam memerankan perannya itu apa Mas? Kalau saya tadi lihat kan tiba-tiba bacok orang aja gitu kan. Tapi memang ini pertama kali juga saya kerja sama Mas Bambang. Kalau dibilang ini lo kerja sampai berdarah-darah, ini benar-benar definitely gue sampai berdarah-darah gue di film ini. Ya emang pokoknya bener keluar darah beneran aja, berdarah aja gue. Bukan sekedar make up atau itu metafor segala macam, itu emang gue emang berdarah beneran di film ini. Itu aja pokoknya dulunya. Tapi yang jelas di sini kalau bisa dibilang tantangan, ini juga saya kan rookie ya di dunia film, banyak ngasih ruang pembelajaran yang baru gitu ya, gimana akhirnya nggak harus tensi tinggi, tapi kadang-kadang kalau naik motor RPM-nya kadang-kadang dikendorin, nah ini ada ruang-ruang baru pembelajaran gue di sini buat film yang seasik ini, itu aja. Oke, terima kasih untuk Mas Iwake. Selanjutnya untuk ada Nita Gunawan yang kalau kita lihat di sosial media kan selalu cantik, beauty, lucu-lucu, kocak gitu kan ya. Tapi di sini tiba-tiba jadi serem gitu. Iya, selamat sore semuanya. Tanyanya Nah sabar, kan mau nyapa dulu saya digali dulu nih. Iya itu kalau di konten Ya sosmed kan? kan harus nice, senyum. Di sini harus membunuh orang. Betul. Nah ini gimana perasaannya setelah tadi melihat trailernya dan mungkin sebagai mendalami perannya juga seperti apa tanggapan itu, mungkin ada pengalaman-pengalaman seru aja deh yang ada di saat syuting waktu itu. Kalau untuk Red pasti dong, untuk anak Kunti 10. 10 ya. Dan kalau untuk tantangan di sini aku belum pernah hamil dan aku belum pernah, akan ada scene melahirkan juga di sini. Aku juga belum pernah melahirkan, jadi itu aku pelajarin juga cara melahirkan yang benar, nafasnya. Terus aku juga berterima kasih sama Mas Bambang. Ini film pertama aku sama Mas Bambang. Begitu ditawarin, bisa nggak kamu jadi hantu? Nah, bisa Mas. Tantangannya adalah di sini itu kita harus hangat sebagai seorang ibu ke anak. Di satu sisi kita harus jadi dingin juga, dan jam 1 malam sampai jam 2 malam kita diseling ke atas tanpa stuntman itu selama terbang di film ini. Aku cukup diseling dan sering diseling. Bahkan kadang-kadang kalau Mas Babang ada pemerannya pengganti, jangan Mas, aku aja. Jadi jam berapa ya Mas? Jam 3 pagi itu juga masih diseling yang sama Mas Iwake itu juga. Jadi kalian semua harus nonton karena di sini adalah film pertama aku yang diseling, yang terbang terus, terbang naik ke atas sama terbang seperti Superman. Nah itu banyak cedera itu yang terbang seperti Superman, ternyata jadi Superman itu nggak gampang, sakit banget di kaki. Tapi aku puas karena suaranya udah keren, gambarnya juga udah keren. Pokoknya harus nonton ya anak putih. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat Nita Gunawan. Kalau nggak salah udah member Haji Naim ya sekarang ya. Karena banyak cedera kalau nggak salah ya. Oke, selanjutnya boleh kita ke Bun Sungkar. Halo, selamat sore nih Bun Sungkar. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pertanyaannya buat Bun Sungkar, sebelumnya kan lebih banyak ke film-film drama. Dan sebelum juga, ini berarti film kedua ya? Horor. Ya, kedua. Adalah sama film kedua. Pak Bambang, betul. Yes. Ini kan sekarang perannya itu sebagai dokter muda. Nah gimana nih? Yang sedang koas ya? Yes, sedang koas. Gimana caranya mendalami perannya? Atau mungkin ada cerita seru juga boleh diceritakan. Kalau untuk observe gimana cara jadi dokter muda yang sedang koas, temanku ada yang saat itu lagi sedang koas juga. Jadi paling nanya-nanya sama dia gimana sih cara berbaur dengan keadaan yang berbeda dengan yang ada di kota gitu kan. Biasanya kalau koas ke daerah-daerah tertentu gitu kan, yang mungkin jauh dari yang biasanya gitu. Mungkin gimana cara berbaur dengan warga-warga sekitar, gak boleh jutek, takutnya nanti malah gak bisa berbaur gitu. Bener di sini saya berbaur bagus sih, cuma dijutekin tetap sama warga-warganya. Oke, tetap dijutekin. Tetap dijutekin sama warga-warga. Mungkin karena saya azan kali ya tadi.
Itu yang seru sih, itu yang seru dan tantangan juga sebenarnya azan ini kan pertama kali azan di film deh. Disuruh Pak Bambang katanya pakai suara asli. Aduh, suara asli nih. Beneran Pak? Iya bener ya udah. Pakai suara asli. Oke, luar biasa kalau itu adalah pengalaman pertama dan yang menariknya ya. Betul, itu salah satunya. Seorang Abun Sungkar. Wah, luar biasa. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Abun Sungkar. Selanjutnya untuk Wafi Sihan. Hai. Hai, halo semuanya, selamat sore. Oke. Kok lemes banget sih, selamat sore. Oh. Perkenalkan aku Wafi Zihan, di film Anak Kunti ini aku berperan sebagai Aziza. Oke. Sebagai seorang Aziza ya, yang barusan nonton trailernya. Apa yang akan kamu kasih komentar tadi setelah nonton trailer itu? Boleh dikasih nafas sedikit kali trailernya, Oke. beneran gak nafas deh aku. Oke. Nah selanjutnya untuk Gak dikasih nafas. harus lebih bernafas lagi kayaknya. Iya, karena gak masih dikasih padat ya. nafas banget tadi trailernya. Sedek-dekan itu Iya, berarti ya. Oke. Nah, ini kan main barengan sama Giselma juga, sama Abun dan beberapa teman-teman lainnya. Gimana cara membangun chemistry-nya nih? Jawab jujur gak nih? Jujur boleh. Jadi pada saat readingnya, proses reading aku sudah mendengar gosip-gosip bahwa lagi ada yang deket nih antara gitu? Abun Sungkar dan Giselma waktu itu. Tapi waktu itu ya, waktu jadi itu. gak susah lah, bangun chemistry-nya gak susah lah sama mereka berdua, gampang-gampang. Karena mereka sendiri ternyata juga udah deket gitu. Gosip banget ya, aku gak apa-apa ya. Gak apa sih, bikin ini lagi aja, bikin cerita baru gitu kan. Enggak, tapi by the way aku percaya sih di setiap film, apalagi di film Anak Kunti ini, kita semua tuh sama-sama mau untuk mengerjakan karya ini gitu loh. Tidak ada yang dipaksa untuk mengerjakan karya ini. Jadi untuk membangun chemistry sama teman-teman semua di sini sangat mudah. Apalagi ada senior-senior kita, Bapak Iwake, Bu Yayang, Ibu Ruth Marini yang bisa bersinergi bersama dan banyak mengajarkan juga. Oke deh, kalau gitu terima kasih. Terima kasih. Sudah dikasih ceritanya yang menarik, pasti ternyata gampang untuk berchemistry bersama teman-teman. Apalagi sudah ada yang Nah, itu coba nih, Coba nanti ditulis ya nanti ya. Gitu. Oke, selanjutnya buat ke Giselma Firmansyah. Pertanyaan betul itu tadi? Enggak. Halo dulu, boleh sapa dulu dong teman-teman media ya. Hai semuanya. Selamat sore semuanya. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak udah datang dan menyempatkan waktu untuk preskon hari ini. Sebelum perkenalkan, nama aku Giselma Firmansyah, berperan sebagai Sarah di film Anak Kunti. Oke, nah untuk Giselma sendiri nih, ini kan kalau kita melihat dari adegan trailer tadi, kira-kira part mana yang kayaknya ini wajib nih, di sini nih klimaksnya di sini nih, kerennya nih. Gitu. Mungkin pastinya pas dipertemukan dengan Kuntinya langsung ya, itu Oke. part yang menurut aku wajib ada ya, pastinya namanya judul-judulnya Anak Kunti ya pasti harus ada Kuntinya. Terus mungkin part scene-scene yang antara aku sama Wafi sih sebenarnya itu seru dan aku pengen selalu ada karena selain kita scene-nya selalu bersahabat, tapi juga ada scene-scene yang menurut aku lumayan intens gitu ya, tegang ya. Jadi menurut aku itu seru dan harus ada sih di situ karena emang Sarah dan Aziza tuh selalu bersama gitu. Oke, nah Apa? coba. Kenapa? Sama Abun juga seru, selalu seru ya. Selalu seru beda ya, selalu serunya tuh pakai hati beda. Rasanya dari dalam ya. Rasanya beda dari dalam, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata kayaknya. Oke, tapi gini, coba menurut kamu nih, buat ke teman-teman semuanya, kenapa kok harus nonton film Anak Kunti? Wajib banget tuh, kenapa? Film Anak Kunti wajib ditonton karena film ini merupakan something new ya di perfilman Indonesia, karena selama ini kan kita melihat sisi dari kuntilanaknya langsung, tapi kalau ini dibalik Anak Kunti. Jadi itu menurut aku yang harus ditonton gitu. Kenapa sih judul Anak Kunti dan kalian harus cari tahu kenapa judul Anak Kunti dan semoga ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian dan juga ini kenapa enggak? Oke, kalau gitu. Terima kasih. Berarti itu kenapa enggak? Nah, buat teman-teman dari media yang mungkin sudah siap-siap ya, udah punya beberapa pertanyaan yang siap untuk dipertanyakan. Kita punya 3 kesempatan buat pertanyaan. Boleh yang mau nanya, boleh angkat kakinya. Oke, tangan boleh di situ. Boleh pasang di situ. Boleh, mungkin ada teman-teman yang bisa bantu untuk kasih mic-nya. Nanti boleh berdiri, kasih tahu namanya siapa. Namanya siapa, dari media yang mana. Disilakan untuk kasih pertanyaan dan pertanyaannya untuk siapa. Gitu ya. Satu aja ya Mas ya, jangan satu kalimat. Ya, selamat sore. Perkenalkan saya Bagas dari Berita Nasional.
Sebelumnya mau say hi dulu buat Mas Bas, apa kabar? Beliau dosen saya dulu di Oke. kampus. Aku mau nanya satu pertanyaan buat terutama buat saudara. Tadi kan sepertinya kalau lihat dari trailer juga cukup banyak apa ya? Ya itu tadi yang dibilang gak bisa ngasih napas. Terus tadi juga ada adegan sling juga untuk adegan hantunya. Apakah film horornya ini bakal jadi film horor action atau film horor apa spesifiknya gitu loh? Itu aja sih pertanyaan. Oke, terima kasih Mas Bagas. Silakan. Boleh dijawab terlebih dahulu? Siapa yang akan menjawab? Oke, terima kasih Mas. Kalau melihat trailer memang kita ada beberapa flashback ya, actionnya itu memang ada mungkin ya 20% lah, gitu karena itu backstory-nya dari si kuntilanak itu, kenapa dia menjadi kuntilanak, gitu sih. Oke, siap. Terima kasih. Selanjutnya mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Ada kesempatan untuk 2 orang penanya lagi yang ingin bertanya? Boleh, silakan mau bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Perkenalkan saya Bu Evi, saya kebetulan guru kelas 1 SMA di Citarap. Saya sengaja datang ke sini ingin melihat trailernya karena melihat judulnya saja udah suatu hal yang menarik bagi saya gitu. Di sini ada yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Yayang mungkin sama Mbak Nita Gunawan dan Mbak-mbak yang memerankan film ini. Tadi tayangan trailer yang seru tadi sangat menarik bagi saya jujur. Kemudian yang kedua, kenapa sih tayangannya nggak segera gitu? Kenapa mesti tanggal 20 Februari ditayangkan gitu? Kenapa terlalu nggak lama besok? gitu, Tanya yang terlalu punya lama. ini. Sementara kan kita kan Desember ini mau liburan gitu kan. Jadi mungkin ada kesempatan untuk mungkin saya insya Allah mungkin bisa ngajak-ngajak siswa saya untuk nonton bareng kali. Saya yang di Cibinong, CCM banyak. Mungkin nanti bisa saya ajak bareng untuk menonton Anak Kunti ini. Dan yang berikutnya saya ingin tanya juga kepada Mbak yang memainkan film, Mbak Nita mungkin sama Mbak ya Giselma dan yang lainnya juga. Nilai moral apa sih yang bisa kita ambil dari penayangan filmnya nanti gitu? Mungkin hanya itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau gitu, permisi. Silakan langsung dijawab teman-teman. Siapa yang mau jawab duluan? Saya jawab Dari dulu kita yang dulu. lompatan ya, yang ketiga Boleh. ya, moral ya. Ha-ha. Nah, dalam film ini itu kalau saya tangkap ya, karena saya memerankan sebagai Wati, yaitu seorang ibu, bahwa kasih sayang seorang ibu ke anak itu gak pernah putus. Dia akan memperjuangkan anaknya sampai kapanpun. Dan ternyata sebesar itu ya kasih sayang seorang ibu untuk anak. Dia mati pun dia tetap pengen bertemu dengan anaknya. Apalagi kalau anaknya misalnya dijahatin atau sengaja mau dibunuh atau mau diapain, naluri seorang ibu itu berusaha untuk melindungi. Itu sih yang dari saya. Boleh ditambahin yang lain? Oke, mungkin tadi pertanyaannya kenapa nggak langsung ditayangkan? Mungkin siapa ada yang mau jawab? Mungkin ada Mas Bambang. Atau aku jawab kali ya. Boleh. Jadi film Apa Indonesia tadi? itu kan ada ratusan yang ngantri di bioskop gitu dan untuk menayangkan segera itu nggak segampang itu juga. Bioskop kan layar paling cuma 4 sampai 6, 7 di bioskop gitu. Sedangkan film Indonesia ada ratusan, jadi harus mengantri. Jadi harus ngantri satu persatu. Betul. Oke, lanjut. Tadi mungkin ada yang mau menjawab. Tadi ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab. Mungkin yang 20 aku juga sudah dijawab ya. Kalau misalkan moral, aku di sini juga melihat betapa kita harus menghargai orang-orang di sekitar kita dan juga jangan takut untuk mencari tahu diri kamu sebenarnya dan terakhir, tapi jangan percaya orang-orang di sekitarmu. Jangan percaya sama orang-orang di sekitar. Percaya sama siapa berarti? Bisa lah. Allah. Allah. Oke, kalau gitu terima kasih sudah menjawab. Apakah masih ada yang ingin menjawab lagi? Oke, sudah cukup? Baik. Cuma megang mic-nya aja. Oke, masih ada satu pertanyaan lagi. Apakah ada yang mau bertanya dari teman-teman? Oke, sudah cukup? Oke, kalau gitu. Oke, di depan. Boleh? Pertanyaan terakhir. Oke, silakan.
Halo, salam kenal. Saya Nathan dari Movie Freak. Saya agak penasaran sih. Tadi kebetulan kan saya datang sama teman saya ini Gen Z banget kan dia. Oke. Nah, terus saya sempat nanya, kenal sama Om Iwake nggak gitu kan? Terus kenal sama Kak Aura Kasih nggak gitu kan? Nggak kenal. Aduh, kata gue segitu jauhnya generasi kita berbeda gitu ya. Gue agak kaget aja gitu. Tapi buat kayak Om Iwake sama Ibu Nyajang itu saya kenal banget lah sama Mbak Aura Kasih gitu kan, pasti generasi saya pasti tahu lah. Saya pun Gen Z, cuma masih generasi pertama banget ya, batch pertama tuh. Nah, mau nanya ke teman-teman semua, kalau misalnya dilihat di sini kan tadi saya juga nanya dia, kayaknya pada kenalnya Mbak Selma sama Abun Sungkar gitu. Kalau dari film ini sebenarnya kalau mau saya agak penasaran tuh, kalau misalnya mau kasih tahu ke teman-teman saya, yang paling berbeda tuh jualannya apa sih gitu. Kayaknya kalau ngomongin secara cash, dari yang generasi lama sampai ke saya juga, sampai ke dia juga pasti kenal gitu kan. Jadinya kalau mau ngomongin gue mau nungguin nontonin siapa kayaknya ada. Nah tapi kayak misalkan kayak ada film kemarin kan, film Eksorsis pertama di Indonesia. Nah itu kan jualannya udah kan enak banget tuh. Nah kalau Anak Kunti tuh dari teman-teman tim produksi, saya tuh kalau misalnya mau jualin ke mereka tuh enaknya ngomongnya apa gitu. Kayak misalnya ada, siapa yang mau lihat di sini Nita Gunawan jadi Kunti gitu. Nah itu kan mungkin kayak gitu kan. Tapi ada mungkin, itu yang saya kepikiran kayak langsung dapat gitu kan, top of mind. Tapi mungkin ada nggak kata-kata lain atau yang mungkin marketing lain secara lisan gitu, saya bisa cerita ke teman-teman atau either itu scene, atau kalau yang dulu kan ada yang adegan-adegan BTS tuh dikumpulin, dilempar, yang si Prilly nangis, wah itu kayaknya keren banget gitu kan. Nah, saya penasaran nih kalau Anak Kunti saya ngomongnya apa gitu. Terima kasih. Oke, silakan Mas Babang yang akan mewakili untuk Terima menjawab. kasih, ini pertanyaan paling gokil ini. Saya kemarin ketika kita bikin ide kuntilanak, orang udah tahu. Anak saya aja yang umur 5 tahun tidak pernah saya ceritain apa kuntilanak. Dia udah tahu. Ketika habis maghrib itu, kalau kita naik ke lantai 2, nggak mau ada kuntilanak. Nah, semua mungkin masyarakat taunya kuntilanak udah familiar lah. Kuntilanak sundel bolong itu udah familiar. Nah sekarang yang belum tahu adalah anak kunti kayak apa. Itu yang kita explore. Jadi sampai banyak teman-teman ngomong bahwa ini kuntilanak nggak ada, sekarang anaknya. Mungkin nanti saya bisa bikin cucunya Kunti juga. Oke, nanti cucu Dinasti. Kunti. Nah itu. Nah itu makanya kemarin ini sekaligus saya mau ngomong masalah kenapa Kunti ini akhirnya diterima. Di Malaysia itu populer banget Kunti ini. Nah dia itu dari Ponti kan, dari Borneo kan. Bahkan itu dari Thailand, kenapa dia mau? Karena ya dia tahu tentang kuntilanak. Gitu. Kuntilanak ini memang benar-benar ya aset bangsa kita sebenarnya. Ternyata kuntilanak diambil di bawah negara, ini kebetulan sebenarnya. Bukan kita hebat, enggak. Ini kebetulan saya dapat tanggal yang sama, masuk lewat seleksi, akhirnya sama mereka ditayangin. Gitu sih. Gitu. Jadi kita sekarang akan menjual adalah Anak Kunti. Oke. Boleh mau tambahin kali ya. Kalau menurutku dari, ya kayaknya belum pada nonton tapi aku udah nonton film Anak Kunti. Menurutku salah satu poin paling kuat dalam film ini adalah film ini relatable. Film ini dekat dengan masyarakat. Dan banyak sekali film-film Indonesia itu yang treatmentnya tuh Hollywood banget, apa luar negeri banget, or trying to be untuk menjadi yang pertama. Film ini nggak berusaha untuk menjadi itu. Film ini hanya berusaha menyajikan tontonan hiburan yang dekat dengan masyarakat halayak umumnya aja. Gitu. Tapi dieksekusi dengan sangat baik dan kelihatan kan dari segi sinematografinya sangat-sangat berkelas gitu. Jadi benar-benar bisa menjadi IP atau franchise yang udah gampang banget dikenal dengan masyarakat tapi dieksekusi dengan baik dan relatable, grounded, realistis. Oke, kalau gitu terima kasih. Boleh dong kasih tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih sudah menanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menjawab juga. Sebelum kita mengakhiri acara hari ini, boleh teman-teman untuk kita bisa berfoto bersama ya. Pertama mungkin teman-teman media menghadap ke sini boleh. Kuntilanak gitu Mas ya. Kuntilanak kan lumayan terkenal juga. Boleh silakan Mas. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih sudah hadir. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih sudah hadir. Inspirasinya apa ya? Ya, mungkin salah satunya saya sempat beli
ada kemarin beli rumah yang konon berhantu tapi ternyata enggak sama sekali gitu, yang dapat harga murah banget tapi membuat bahagia sampai sekarang. Dan malam keberapa saya tinggal di situ memang ada suara ketawa gitu, tapi ternyata cuma musang. Jadi ya oke gitu. Risetnya ya apa? Ya risetnya ada lah beberapa hal, cuman sebenarnya yang pengen kita bahas di sini itu kan juga sebenarnya adalah cerita tentang nasib, bahwa tadi juga pertanyaan mancing banget pakai dinasti loh gitu kan. Gitu. Ya, bercanda. Tapi enggak, bahwa sebenarnya kita tuh kan tidak bisa memilih dari mana kita lahir gitu kan. Bagaimana yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita akhirnya menjalani hidup sesudah nasib kita digariskan, gitu aja kan. Ya inspirasinya dari itu aja sih sebenarnya. Oke, kalau gitu terima kasih Dol. Berarti kalau boleh tahu dapat rumah murah dan nyaman bukan hadiah karena Covid ya Mas ya? Tapi pas Karena Covid banyak- juga sih. Oh pas Covid. Gitu. Makanya banyak rumah murah mungkin waktu itu ya. Betul, Oke. tapi ya gitulah. Oke, selanjutnya saya akan lanjut juga ke sutradara kita. Ada Mas Bambang Rias. Halo Mas. Boleh diestafetkan dulu. Apa kabar Mas? Baik. Baik. Nah Mas, pertanyaannya adalah kenapa memilih film temanya kuntilanak nih Mas? Sementara kita tahu kuntilanak ini kan sudah tema film horor sejak zaman bahula sudah ada gitu kan. Dari awal kemunculan film horor di Indonesia. Apa yang jadi pembeda di film kali ini? Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ide pertama kuntilanak itu sebenarnya kita di tahun 2019 Mas ya. 2019 itu kenapa saya memilih kuntilanak? Karena menurut saya itu urban legendnya kita kan. Dan waktu itu coba saya bikin sesuatu yang beda. Kenapa di film ini saya akan memanjakan penonton, misalkan dari segi suara saya pakai Dolby Atmos, terus udah gitu secara shot pun saya akan berani bahwa film ini nggak gelap, aku bener beauty banget, bahwa orang itu kalau ketika ngelihat horor, orang itu secara sinematografi dia itu gelap, tapi di sini saya nggak, saya akan bikin beda sendiri gitu. Oke, kalau di sini kuntilanaknya akan cantik banget karena se-beauty itu ya Mas. Oke. Kita akan lanjut, terima kasih untuk Mas Bambang, terima kasih untuk sudah diberikan statement ya. Selanjutnya ke produser ada Mas Jonathan. Halo Mas Jo, apa Halo. kabar? Baik. Sehat ya hari ini ya? Ya. Bahagia banget. Mas boleh diceritakan nggak terkait keterlibatannya di proyek kali ini? Oke, selamat sore semuanya. Jadi ini sebenarnya salah proyek pertama dari Bangun Pagi Picture, dan terima kasih untuk Mas Bambang, kita sudah diberi kesempatan untuk kolaborasi di dalam Anak Kunti. Yang pasti kita akan total akan mendukung dan memberikan effort yang maksimal kepada Anak Kunti. Gitu saja. Oke, terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Selanjutnya kepada ada Kotian. Halo. Ini dia di sini. Kotian, Ya. apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Baik, luar biasa ya. Oke, sebagai perwakilan dari eksekutif produser, ini adalah Gito Huang setelah rilis trailer juga kan ya. Dan gebrakan apa lagi yang akan dilakukan di Anak Kunti ini kepada calon penontonnya nih? Oke, selamat sore semuanya. Iya, pertama tadi yang kita sampaikan bahwa gebrakan pertama kita akan hadirkan di 7 negara secara serentak ya. Nah, ternyata pada saat pertama-tama sorry, saya mau bilang, maksudnya sorry Pak Gito nggak bisa hadir karena alasan kesehatan, jadi kita wakilkan saya dan sama Aura. Nah, terus ini proyek pertama kita melihat bahwa industri film itu di tanah air sedang berkembang. Nah, kemudian ternyata Mas Bambang kolaborasi sama kita mengatakan bahwa ini ada judul Anak Kunti filmnya gitu, judulnya gitu ya. Kita ngelihat bahwa ini sangat familiar ya. Ketika kita ngomong ini bakal di 7 negara gitu kan ya. Ya ternyata familiar juga Anak Kunti di 7 negara itu gitu loh. Nah, jadi gebrakan kita ya udah kita langsung secara bersamaan di 7 negara, dan kita kan roadshow di beberapa kota, dan tentunya juga jangan lupa download kipas-kipas tadi. Ya, kita kan ada door prize buat teman-teman. Oke, nah boleh tahu tadi kan gimana peran aplikasi dari Karyana Bangsa kipas-kipas itu sendiri, boleh dijelasin juga Mas? Ya, kipas-kipas aplikasi sosial media anak bangsa, ya karya anak bangsa sendiri, lalu kemudian kita melihat bahwa yang tadi aku sampaikan, industri film di tanah air itu lagi berkembang banget gitu loh. Kita melihat bahwa
oh ini kita bisa ambil marketnya nih, gitu sih. Oke, kalau gitu terima kasih Soya sudah memberikan penjelasannya. Dan selanjutnya ada kakak cantik kita, ada Aura Kasih. Boleh dikasih tepuk tangan dulu. Nah ini yang penasaran adalah sebelumnya sosok seorang Aura Kasih itu selalu ada di depan layar gitu kan. Series, film. Tapi sekarang ada di balik layarnya itu sendiri. Kenapa? Boleh dijelaskan dong? Ya, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir di sini. Mungkin cukup bikin bingung juga kali, kok sebagai apa nih di sini gitu kan. Terus kayak dan alasannya apa gitu. Pertama saya sudah kenal dengan Pak Bambang Drias, sudah pernah kita kerja bareng di tahun 2022 ya Mas. Dan yang kedua kebetulan nih diajak kolaborasi sama Kipas-Kipas. Kenapa? Biasanya kan cuman hanya main nih di depan layar, coba dong di belakang layar gitu. Dan ini first project juga buat kita ya, buat saya untuk ikut involve di dalam film ini gitu. Untuk kedepannya kan siapa tahu, wah nyaman nih gitu kan. Mungkin siapa tahu bisa bikin film-film yang lain gitu. Jadi amin. Dan saya juga sebagai pecinta movie ya, pecinta film, pastinya ingin juga mendukung perfilman Indonesia. Jadi selain itu juga siapa tahu dengan ada hadirnya saya di sini bisa menginfluence orang-orang juga nih gitu untuk memang nonton dong film Indonesia dan yang pastinya dukung terus perfilman Indonesia. Oke, terima kasih. Jadi awalnya saya coba-coba lah, kok enak gitu ya. Nyaman ya, ternyata nyaman dan juga enak, akhirnya keterusan gitu ya. Oke, selanjutnya untuk perwakilan dari Nuon ada Mbak Lili Wahyudi. Nah, Mbak boleh dong dikasih tahu ke kita nih, apa bentuk dukungan dan keterlibatan Nuon sendiri dalam film Anak Kunti? Sebetulnya Nuon ini sebagai anak perusahaan dari Telkom yang bergerak di digital entertainment, kita sudah beberapa kali ikut produksi untuk film. Tapi baru tahun ini kita berani di film horor, dan yang film kedua film horor kita ini adalah Anak Kunti. Kenapa kita berani? Telkom biasanya menghindari film-film horor karena kita ngelihat memang marketnya besar, dan kerja sama dengan Pak Bambang kita sudah pernah juga. Jadi semoga ya Telkom melalui Nuon Indonesia kita punya banyak anak di area kita banyak perwakilan bisa support maksimal untuk film Anak Kunti ini. Oke, kalau gitu terima kasih banyak atas supportnya. Semoga sesuai dengan harapannya ya Mbak ya. Yakin sih. Yes, semoga melalui Anak Kunti ini ya. Oke, Anak Kunti nanti jadi anak cuan nantinya ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, selanjutnya untuk produser kita kepada Avesina. Halo. Halo, Pak. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Pak. Ini sebuah kebanggaan juga buat kita, film ini bisa tayang di beberapa negara secara langsung. Nah, apa yang jadi pertimbangan utamanya nih untuk memilih beberapa negara di luar negeri tersebut sebagai target distribusinya? Ya, selamat sore teman-teman semua. Aduh lemes. Selamat sore teman-teman. Sore. Semangat dong. Apa mau dengar suara kuntilanak lagi? Ayo Dita. Kerja lagi antara kerja dan dikerjain ya. Nanti suara kuntilanak jadi mahal. Oke, ini sebuah transformasi ya, Mas, transformasi kreatif ya, sebuah urban legend yang sudah lama terkenal. Kita coba transformasi kreatif menjadi sesuatu yang diskusinya sebenarnya dengan senior posko kita ya, Mas Pulung, ada saya, ada Pak Bambang, kemudian dilanjutkan oleh Pak. Ini transformasi satu. Transformasi kedua adalah bagaimana sebuah karya itu dijadikan sebuah film yang kita berikan sesuatu experience lain kepada penonton horor berikutnya. Jadi kan nonton film horor, kayaknya tiap minggu sekali nonton film horor ya. Nah, kita ingin memberikan experience yang lain. Seperti Pak Bambang katakan bahwa ini filmnya beauty, terang gitu kan, jadi bisa nyaman dan tapi tidak meninggalkan ciri-ciri tentang film horor. Transformasi ketiga adalah distribusi filmnya. Bagaimana kita mendistribusikan film bukan hanya melulu Indonesia, tapi kita coba ke luar negeri, dan 7 negara yang kita pilih tentu saja yang secara terminologi filmnya tentang kuntilanak mereka tidak jauh.
dia bisa mengenalnya dengan baik, termasuk mungkin Bangladesh dan Pakistan, Asia Selatan ya. Nah, itu sangat kurang lebih dunia mistis dan spiritualnya agak mirip-mirip Indonesia lah secara culture. Jadi inilah sebuah transformasi budaya. Kita ingin menghadirkan kepada teman-teman semua bahwa film horor bukan melulu film horor, tapi selalu kita buatkan sebuah experience baru. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Nah ternyata cari yang setannya sama ya Pak ya, yang relate ya, negara-negaranya. Oke, selanjutnya ke Mas Gani Fernando selaku publisher luar negerinya. Nah ini pertanyaannya adalah, ini kan ke luar negeri memang kayaknya orangnya sering keluar negeri juga kalau saya lihat dari story-nya. Nah, gimana caranya memasarkan film ini di luar negeri gitu? Apakah ada teknis yang beda gitu misalnya? Ada berapa adegan yang di-cut atau mungkin ada dubbing-dubbing tertentu atau bahasa sempat atau sebagainya gimana coba? Oke, selamat sore semuanya. Sebelum gue jawab pertanyaan itu, sebenarnya mungkin banyak teman-teman wartawan di sini sama media yang bingung kok Gani biasa di depan layar terus tiba-tiba malah publisher film gitu. Yes. Nah jadi memang sekarang lumayan sibuk promo film, lumayan sibuk ngurusin film-film ke luar negeri dan ini salah satu transformasi kesekiannya which is adalah ke luar negeri. Kalau misalnya kita pikir-pikir ya, industri film Jepang itu apa sih? Anime. Industri Korea itu apa? Drakor. India itu apa? Musikal. Nah Indonesia tuh horor. Indonesia tuh mesin horor. Jadi kalau kita ke luar negeri, kalau kita ke film market, ke pasar film di dunia, itu sebenarnya film-film horor Indonesia itu film-film horor terbaik di dunia sebenarnya. Jadi kita tuh banyak banget menghasilkan horor-horor yang sangat berkualitas, bahkan di negara-negara luar tuh nggak bisa achieve apa yang Indonesia bikin. Ya sekarang Indonesia bahkan kalau untuk kualitas horor tuh udah melebihi Thailand ya. Thailand sekarang romcomnya yang bagus, tapi Indonesia tuh horornya gitu. Nah horornya itu tuh banyak sekali diminati di bioskop-bioskop di masyarakat di luar negeri. Cuman memang banyak banget produser-produser yang belum berani untuk berinvestasi dan menginvestasikan dirinya untuk terbang ke luar negeri dan mencari link-link itu gitu. Untuk bisa ditayangkan di berbagai negara. Ini sebenarnya 7 negara yang sekarang udah dikonfirm, itu yang udah confirm tanda tangan kontrak ya. Sebenarnya masih ada sekitar 5-10 negara lagi yang sekarang masih in talks, yang masih dalam tahap negosiasi yang of course kita belum bisa sebut karena ya belum tanda tangan kontrak kan. Semoga ke depannya tanda tangan kontrak. Gitu. Jadi mungkin dari Januari apa Februari mulai bertambah tuh gitu. Jadi semoga by the time film ini tayang di 20 Februari bisa 20 negara bahkan gitu. Jadi amin. Jadi sebenarnya gue sih pengennya ngajak bukan cuma kita doang tapi seluruh produser, distributor di Indonesia dan juga pemerintah Indonesia untuk yuk kita berbondong-bondong daripada kita pusingin, oh Indonesia kekurangan layar, filmnya sekarang udah kebanyakan. Banyak layar di luar negeri yang bisa kita tayangkan film kita dan udah banyak banget peminatnya. Nah jadi sebenarnya ini tuh hal yang bagus untuk film Indonesia. Masa film Thailand, film Vietnam, India, film dari China itu bisa dengan mudahnya tayang di Indonesia. Setiap minggu itu ada tapi nggak sebaliknya. Seharusnya sekarang udah saatnya. Dan ini harusnya udah bisa dibantu dengan pemerintah juga sih ya. Karena ini devisa yang bagus banget buat negara kita. Nah, menjawab pertanyaan kamu juga tadi soal apakah ada adegannya di-cut atau judulnya berbeda. Setiap negara itu punya kebijakannya masing-masing. Kalau kayak di Malaysia sama Brunei, kita tetap akan menggunakan title Anak Kunti. Karena bahasa yang familiar. Nah, kalau untuk di negara lain, kita akan menggunakan judul Child of Kuntilanak. Oke, beda judulnya. Beda judulnya. Child aja ya. Child of Kuntilanak. Kenapa kita nggak kunti, tapi kuntilanak ya karena memang sosok kuntilanak itu udah lumayan dikenal khususnya di ASEAN ya. Di ASEAN itu sosok kuntilanak udah sangat familiar dari mana-mana gitu. Nah sekarang akhirnya bisa tembus ke Asia Selatan. Ya semoga nanti ke depannya lebih mudah lagi untuk bisa tayang di negara-negara Eropa atau sekitarnya. Oke deh kalau gitu. Amin. Semoga kita nanti bisa sampai ke Eropa pastinya Nah ya. kalau untuk adegan cut tadi sebenarnya nanti itu kebijakan dari distributornya sih ya Mas Bambang ya. Jadi saya mau nambahin untuk tadi untuk beberapa scene memang kita dipotong di khusus di Thailand. Tergantung negaranya. Ya, khusus di Thailand kita ada beberapa yang memang dia itu tidak suka horor yang menjual agama. Oke. Apalagi Islam dia nggak suka. Kita kebanyakan tayang di Thailand Selatan. Oke. Gitu. Jadi ada beberapa Buat itu ya. teman-teman hari ini udah banyak yang posting bioskop-bioskop di Malaysia, Brunei udah mulai posting. Bisa diikutin IG-nya. Nah, tuh boleh diikutin ya IG-nya dan juga diposting juga pastinya. Iya, TGV, MM2, GSG udah posting semua. Oke. Sip. Oke, terima kasih Mas Bambang.
Selanjutnya kita akan lanjut ke Kakak Ruth Marini. Halo, selamat siang. Selamat siang menuju sore ya. Iya, udah agak setengah 4 ini ya. Oke, untuk Kak Ruth Marini apa kabar hari ini? Oke, baik. Nah, Kak, ini pertanyaannya nih. Gampang aja. Rate 1 sampai 10 untuk trailer tadi itu gimana? Dan boleh diceritakan sekaligus ya, ini awal bergabung di project ini seperti apa? Karena kalau kita lihat Kak Ruth kan memang sudah sangat jam terbangnya tinggi sekali di film perhororan ini. Oke, terima kasih. Selamat sore. Kalau buat aku sih, karena speechless lah tadi ya, jadi 10. 10. Ngeri banget. Harus Tepuk dong. tangan dong. Soalnya aku ngerasakan pengalaman yang baru ya, termasuk terutama di audio gitu loh. Yes. Jadi buat aku sih Oke banget ya. Semoga teman-teman semua juga oke kan? Oke nggak? Thank you. Kalau untuk bisa diceritakan nggak awalnya seperti apa bisa bergabung di project ini? Awalnya aku diajak oleh Mas Bambang. Oh, diajak Mas Bambang juga. Jadi aku sih seneng banget. Senengnya kenapa? Karena kali pertama ya Mas aku dengan Mas Bambang. Jadi emang seneng banget sih disodari oleh Mas Bambang. Lalu kemudian aku tanya aku sebagai siapa, terus latar belakang diberikan, lalu sinopsis diberikan. Aku sih antusias. Terus nggak lama dapat kabar ensemble cast-nya seperti ini gitu. Jadi siapa yang nggak mau gitu, siapa yang nggak seneng ditawari ini itu sih. Oke, terima kasih Kakak. Terima kasih sama-sama. Selanjutnya kepada Ibu Yayan. Halo, apa kabar? Lagi batuk. Lagi batuk hari ini, makanya tadi minta minum ya Bu ya. Oke, pertanyaannya apa tantangan terbesar seorang Ibu Yayan sendiri ini dalam memerankan karakternya? Saya mesti terbang. Gimana Terbang itu dari terbang? pohon ke pohon. Oh gitu, harus terbang dari pohon ke pohon ya? Tapi terus nggak jadi. Udah terbang tapi nggak dipakai gitu. Saya takut. Tapi setelah saya lihat si stand in terbang, ya gue juga bisa kayak gitu. Oh gitu. Menyesal. Oh, menyesal. Tapi yang penyesalan selalu datang di belakangan ya. Telat. Nggak apa-apa, tapi yang penting kan hasilnya akan memuaskan untuk Ibu yang sendiri. Saya belum nonton. Oh, belum ya? Trailernya doang. Filmnya belum nonton, jadi saya nggak tahu memuaskan apa tidak. Nah, kalau kita tanggal 20 Februari nanti 2025 kita nonton bersama ya Bu Yayang ya. Insya Allah. Oke, selanjutnya untuk Mas Iwake sendiri. Pertanyaannya sama. Sebetulnya tantangan terbesarnya sendiri dalam memerankan perannya itu apa Mas? Kalau saya tadi lihat kan tiba-tiba bacok orang aja gitu kan. Tapi memang ini pertama kali juga saya kerja sama Mas Bambang. Kalau dibilang ini lo kerja sampai berdarah-darah, ini benar-benar definitely gue sampai berdarah-darah gue di film ini. Ya emang pokoknya bener keluar darah beneran aja, berdarah aja gue. Bukan sekedar make up atau itu metafor segala macam, itu gue emang berdarah beneran di film ini. Nah, itu aja pokoknya dulunya. Tapi yang jelas di sini kalau bisa dibilang tantangan, ini juga saya kan rookie ya di dunia film, banyak ngasih ruang-ruang pembelajaran yang baru gitu ya, gimana akhirnya nggak harus tensi tinggi, tapi kadang-kadang kalau naik motor RPM-nya kadang-kadang dikendorin, nah ini ada ruang-ruang baru pembelajaran gue di sini buat film yang seasik ini, itu aja. Oke, terima kasih untuk Mas Iwake. Selanjutnya untuk ada Nita Gunawan yang kalau kita lihat di sosial media kan selalu cantik, beauty, lucu-lucu, kocak gitu kan ya. Tapi di sini tiba-tiba jadi serem gitu. Iya, selamat sore semuanya. Pertanyaannya apa? Nah sabar, kan mau nyapa dulu saya digali dulu nih. Iya itu kalau di konten Ya sosmed kan? kan harus nice, senyum. Di sini harus membunuh orang. Betul. Nah ini gimana perasaannya setelah tadi melihat trailernya dan mungkin sebagai mendalami perannya juga seperti apa tanggapan? Itu mungkin ada pengalaman-pengalaman seru aja deh yang ada di saat syuting waktu itu. Kalau untuk rate pasti dong untuk Ya, anak ya. kunti 10. 10 ya. Dan kalau untuk tantangan di sini aku belum pernah hamil dan aku belum pernah akan ada scene melahirkan juga di sini. Aku juga belum pernah melahirkan, jadi itu aku pelajarin juga cara melahirkan yang benar.
nafasnya. Terus aku juga berterima kasih sama Mas Bambang. Ini film pertama aku sama Mas Bambang. Begitu ditawarin, bisa nggak kamu jadi hantu? Nah, bisa Mas. Tantangannya adalah di sini itu kita harus hangat sebagai seorang ibu ke anak. Di satu sisi kita harus jadi dingin juga. Dan jam 1 malam sampai jam 2 malam kita diseling ke atas tanpa stuntman itu selama terbang di film ini. Aku cukup diseling dan sering diseling. Bahkan kadang-kadang kalau Mas Babang ada pemerannya pengganti, jangan Mas, aku aja. Jadi jam berapa ya Mas? Jam 3 pagi itu juga masih diseling yang sama Mas Iwake itu juga. Jadi kalian semua harus nonton karena di sini adalah film pertama aku yang diseling, yang terbang terus, terbang naik ke atas sama terbang seperti Superman. Nah itu banyak cedera itu yang terbang seperti Superman, ternyata jadi Superman itu nggak gampang, sakit banget di kaki. Tapi aku puas karena suaranya udah keren, gambarnya juga udah keren. Pokoknya harus nonton ya anak putih. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat kita, Gunawan. Kalau nggak salah udah member Haji Naim ya sekarang ya. Karena banyak cedera kalau nggak salah ya. Oke, selanjutnya boleh kita ke Abun Sungkar. Halo, selamat sore nih Abun Sungkar. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pertanyaannya buat Abun Sungkar sebelumnya kan lebih banyak ke film-film drama. Dan sebelum juga, ini berarti film kedua ya? Horor. Ya, kedua. Adalah Sama film kedua. Bambang, betul. Yes. Ini kan sekarang perannya itu sebagai dokter muda. Nah gimana nih? Yang sedang koas ya? Yes, sedang koas. Gimana caranya mendalami perannya? Atau mungkin ada cerita seru juga boleh diceritakan. Kalau untuk observe gimana cara jadi dokter muda yang sedang koas, temanku ada yang saat itu lagi sedang koas juga. Jadi paling nanya-nanya sama dia gimana sih cara berbaur dengan keadaan yang berbeda dengan yang ada di kota gitu kan. Biasanya kalau koas ke daerah-daerah tertentu gitu kan, yang mungkin jauh dari yang biasanya gitu. Mungkin gimana cara berbaur dengan warga-warga sekitar, gak boleh jutek, takutnya nanti malah gak bisa berbaur gitu. Bener di sini saya berbaur bagus sih, cuma dijutekin tetap sama warga-warganya. Oke, tetap dijutekin. Tetap dijutekin sama warga-warga. Mungkin karena saya azan kali ya tadi. Itu yang seru sih, itu yang seru dan tantangan juga sebenarnya azan ini kan pertama kali azan di film deh. Disuruh Pak Bambang katanya pakai suara asli. Aduh, suara asli nih. Beneran Pak? Iya bener ya udah. Pakai suara asli. Oke, luar biasa. Kalau itu adalah pengalaman pertama dan yang menariknya ya. Betul, itu salah satunya. Seorang Abun Sungkar. Wah, luar biasa. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Abun Sungkar. Selanjutnya untuk Wafi Sihan. Hai. Hai, halo semuanya, selamat sore. Oke. Kok lemes banget sih, selamat sore. Oh. Perkenalkan aku Wafi Zihan, di film Anak Putih ini aku berperan sebagai Aziza. Oke, sebagai seorang Aziza ya, yang barusan nonton trailernya, apa yang akan kamu kasih komentar tadi setelah nonton trailer itu? Boleh dikasih nafas sedikit kali trailernya, Oke. beneran gak nafas deh aku. Oke. Nah selanjutnya untuk Gak dikasih nafas. harus lebih bernafas lagi kayaknya. Iya, Karena gak masih dikasih padat ya. nafas banget tadi trailernya. Sedek-dekan itu Iya, berarti ya. Oke. Nah ini kan main barengan sama Giselma juga, sama Abun dan beberapa teman-teman lainnya. Gimana cara membangun chemistry-nya nih? Jawab jujur gak nih? Jujur boleh. Jadi pada saat readingnya, proses reading aku sudah mendengar gosip-gosip bahwa lagi ada yang deket nih antara gitu? Abun Sungkar dan Giselma waktu itu. Tapi waktu itu ya, waktu jadi itu. gak susah lah, bangun chemistry-nya gak susah lah sama mereka berdua, gampang-gampang. Karena mereka sendiri ternyata juga udah deket gitu. Gosip banget ya, aku gak apa-apa ya. Gak apa sih, bikin ini lagi aja, bikin cerita baru gitu kan. Enggak, tapi by the way aku percaya sih di setiap film, apalagi di film Anak Putih ini, kita semua tuh sama-sama mau untuk mengerjakan karya ini gitu loh. Tidak ada yang dipaksa untuk mengerjakan karya ini. Jadi untuk membangun chemistry sama teman-teman semua di sini sangat mudah. Apalagi ada senior-senior kita, Bapak Iwake, Bu Yaya, Ibu Ruth Marini yang bisa bersinergi bersama dan banyak mengajarkan juga. Oke deh, kalau gitu terima kasih. Terima kasih. Sudah dikasih ceritanya yang menarik, pasti ternyata gampang untuk berchemistry bersama teman-teman. Apalagi sudah ada yang Nah, itu coba nih, coba di nanti ditulis ya nanti ya. Gitu. Oke, selanjutnya buat ke Giselma Firmansyah. Pertanyaan betul itu tadi? Enggak. Dulu boleh. Halo dulu, boleh sapa dulu dong teman-teman media ya. Hai semuanya. Selamat sore semuanya. Sebelumnya aku
aku mau ngucapin terima kasih banyak udah datang dan menyempatkan waktu untuk preskon hari ini. Sebelum perkenalkan, nama aku Gisel Firmansyah, berperan sebagai Sarah di film Anak Kunti. Oke, nah untuk Giselma sendiri nih, ini kan kalau kita melihat dari adegan trailer tadi, kira-kira part mana yang kayaknya ini wajib nih, di sini nih klimaksnya di sini nih kerennya nih. Gitu. Mungkin pastinya pas dipertemukan dengan Kuntinya langsung ya, itu Oke. part yang menurut aku wajib ada ya, pastinya namanya judul-judulnya Anak Kunti ya pasti harus ada Kuntinya. Terus mungkin part apa ya scene-scene yang antara aku sama Wafi sih sebenarnya itu seru dan aku pengen selalu ada karena selain kita scene-nya selalu bersahabat tapi juga ada scene-scene yang menurut aku lumayan intens gitu ya, Yes. tegang ya. Jadi menurut aku itu seru dan harus ada sih di situ karena emang Sarah dan Aziza tuh selalu bersama gitu. Oke, nah Apa? coba. Kenapa? Sama Abun juga seru, selalu seru ya. Selalu seru beda ya, selalu serunya tuh pakai hati beda. Rasanya dari dalam ya. Rasanya beda dari dalam, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata kayaknya. Oke, tapi gini, coba menurut kamu nih, buat ke teman-teman semuanya, kenapa kok harus nonton film Anak Kunti? Wajib banget tuh kenapa? Film Anak Kunti wajib ditonton karena film ini merupakan something new ya di perfilman Indonesia karena selama ini kan kita melihat sisi dari kuntilanaknya langsung tapi kalau ini dibalik Anak Kunti jadi itu menurut aku yang harus ditonton gitu. Kenapa sih judul Anak Kunti dan kalian harus cari tahu kenapa judul Anak Kunti dan bisa semoga ini bisa menjawab pertanyaan kalian dan juga ini kenapa enggak? Oke, kalau gitu. Terima kasih. Berarti itu kenapa enggak? Nah, buat teman-teman dari media yang mungkin sudah siap-siap ya udah punya beberapa pertanyaan yang siap untuk dipertanyaan. Kita punya 3 kesempatan buat pertanyaan. Boleh yang mau nanya, boleh angkat kakinya. Oke, tangan boleh di situ. Boleh Mas yang di situ? Boleh. Mungkin ada teman-teman yang bisa bantu untuk kasih mic-nya. Nanti boleh berdiri kasih tahu namanya siapa. Namanya siapa dari media yang mana? Disilakan untuk kasih pertanyaan dan pertanyaannya untuk siapa? Gitu ya. Satu aja ya Mas ya, jangan satu kalimat. Ya selamat sore, perkenalkan saya Bagas dari Berita Nasional. Sebelum nanya mau say hi dulu buat Mas Bas apa kabar? Beliau dosen saya dulu di kampus. Aku mau nanya satu pertanyaan buat terutama buat saudara. Tadi kan sepertinya kalau lihat dari trailer juga cukup banyak apa ya? Ya itu tadi yang dibilang nggak bisa ngasih napas. Terus tadi juga ada adegan sling juga untuk adegan hantunya. Apakah film horornya ini bakal jadi film horor action atau film horor apa spesifiknya gitu loh? Itu aja sih pertanyaan. Oke, terima kasih Mas Bagas. Silakan. Boleh dijawab terlebih dahulu? Siapa yang akan menjawab? Oke, terima kasih Mas. Kalau melihat trailer memang kita ada beberapa flashback ya, actionnya itu memang ada mungkin ya 20% lah gitu karena itu backstory-nya dari si kuntilanak itu kenapa dia menjadi kuntilanak gitu sih. Oke, siap. Terima kasih. Selanjutnya mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Ada kesempatan untuk 2 orang penanya lagi yang ingin bertanya? Boleh, silakan mau bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Perkenalkan saya Bu Evi, saya kebetulan guru kelas 1 SMA di Citarap. Saya sengaja datang ke sini ingin melihat trailernya karena melihat judulnya saja udah suatu hal yang menarik bagi saya gitu. Di sini ada yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Yayang mungkin sama Mbak Nita Gunawan dan Mbak-mbak yang memerankan film ini. Tadi tayangan trailer yang seru tadi sangat menarik bagi saya jujur. Kemudian yang kedua, kenapa sih tayangannya nggak segera gitu? Kenapa mesti tanggal 20 Februari ditayangkan gitu? Terlalu lama gitu, terlalu lama. Sementara kan kita kan Desember ini mau liburan gitu kan. Jadi mungkin ada kesempatan untuk mungkin saya insya Allah mungkin bisa ngajak-ngajak siswa saya untuk nonton bareng kali. Saya yang di Cibinong, CCM banyak. Mungkin nanti bisa saya ajak bareng untuk menonton Anak Kunti ini. Dan yang berikutnya, saya ingin tanya juga kepada Mbak yang memainkan film, Mbak Nita mungkin sama Mbak Giselma dan yang lainnya juga. Nilai moral apa sih yang bisa kita ambil dari penayangan
filmnya nanti gitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau gitu, permisi. Silakan langsung dijawab teman-teman. Siapa yang mau jawab duluan? Saya jawab Dari dulu kita yang dulu. lompatan ya, yang ketiga ya, Boleh. moral ya. Ah. Nah, dalam film ini itu kalau saya tangkap ya, karena saya memerankan sebagai Wati, yaitu seorang ibu, bahwa kasih sayang seorang ibu ke anak itu gak pernah putus. Dia akan memperjuangkan anaknya sampai kapanpun. Dan ternyata sebesar itu ya kasih sayang seorang ibu untuk anak. Mati pun dia tetap pengen bertemu dengan anaknya. Apalagi kalau anaknya misalnya dijahatin atau sengaja mau dibunuh atau mau diapain, naluri seorang ibu itu berusaha untuk melindungi. Itu sih yang dari saya. Boleh ditambahin yang lain? Oke, mungkin tadi pertanyaan kenapa nggak langsung ditayangkan? Mungkin siapa ada yang mau jawab? Mungkin ada Mas Bambang. Mas Bambang. Aku jawab kali ya. Boleh. Jadi film Apa Indonesia tadi? itu kan ada ratusan yang ngantri di bioskop gitu dan untuk menayangkan segera itu nggak segampang itu juga. Bioskop kan layar paling cuma 4 sampai 6, 7 di bioskop gitu. Sedangkan film Indonesia ada ratusan, jadi harus mengantri. Jadi harus ngantri satu persatu. Betul. Oke, lanjut. Tadi mungkin ada yang mau menjawab. Tadi ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab. Mungkin yang 20 aku juga sudah dijawab ya. Kalau misalkan moral, aku di sini juga melihat betapa kita harus menghargai orang-orang di sekitar kita dan juga jangan takut untuk mencari tahu diri kamu sebenarnya dan terakhir, tapi jangan percaya orang-orang di sekitarmu. Jangan percaya sama orang-orang di sekitar. Percaya sama siapa berarti? Bisa lah. Allah. Allah. Oke, kalau gitu terima kasih sudah menjawab. Apakah masih ada yang ingin menjawab lagi? Oke, sudah cukup? Baik. Cuma megang mic-nya aja. Oke, masih ada satu pertanyaan lagi. Apakah ada yang mau bertanya dari teman-teman? Oke, sudah cukup? Oke, kalau gitu. Oke, di depan. Boleh? Pertanyaan terakhir. Oke, silakan. Halo, salam kenal. Saya Nathan dari Movie Freak. Saya agak penasaran sih. Tadi kebetulan kan saya datang sama teman saya ini Gen Z banget kan dia. Oke. Nah, terus saya sempat nanya, kenal sama Om Iwake nggak gitu kan? Terus kenal sama Kak Aura Kasih nggak gitu kan? Nggak kenal. Aduh, kata gue segitu jauhnya generasi kita berbeda gitu ya. Gue agak kaget aja gitu. Tapi buat kayak Om Iwake sama Ibu Jajang itu saya kenal banget lah sama Mbak Aura Kasih gitu kan, pasti generasi saya pasti tahu lah. Saya pun Gen Z, cuma masih generasi pertama banget ya, batch pertama tuh. Nah, mau nanya ke teman-teman semua, kalau misalnya dilihat di sini kan tadi saya juga nanya dia, kayaknya pada kenalnya sama Giselma, sama Abun Sungkar gitu. Kalau dari film ini sebenarnya kalau mau saya agak penasaran tuh, kalau misalnya mau kasih tahu ke teman-teman saya, yang paling berbeda tuh jualannya apa sih? Gitu. Kayaknya kalau ngomongin secara cash, dari yang generasi lama sampai ke saya juga, sampai ke dia juga pasti kenal gitu kan. Jadinya kalau mau ngomongin gue mau nungguin nontonin siapa kayaknya ada. Nah tapi kayak misalkan kayak ada film kemarin kan, film Exorcist pertama di Indonesia. Nah itu kan jualannya udah kan enak banget tuh. Nah kalau Anak Kunti tuh dari teman-teman tim produksi, saya tuh kalau misalnya mau jualin ke mereka tuh enaknya ngomongnya apa gitu. Kayak misalnya ada, siapa yang mau lihat di sini Nita Gunawan jadi Kunti gitu. Nah itu kan mungkin kayak gitu kan. Tapi ada mungkin, itu yang saya kepikiran kayak langsung dapat gitu kan, top of mind. Tapi mungkin ada nggak kata-kata lain atau yang mungkin marketing lain secara lisan gitu, saya bisa cerita ke teman-teman atau either itu scene, atau kalau yang dulu kan ada yang adegan-adegan BTS tuh dikumpulin, dilempar, yang si Prilly nangis, wah itu kayaknya keren banget gitu kan. Nah, saya penasaran nih kalau Anak Kunti saya ngomongnya apa gitu. Terima kasih. Oke, silakan Mas Babang yang akan mewakili untuk Terima menjawab. kasih, ini pertanyaan paling gokil gitu. Saya kemarin ketika kita bikin ide kuntilanak, orang udah tahu. Anak saya aja yang umur 5 tahun tidak pernah saya ceritain apa kuntilanak. Dia udah tahu. Ketika habis maghrib itu, kalau kita naik ke lantai 2, nggak mau ada kuntilanak. Nah, semua mungkin masyarakat taunya kuntilanak udah familiar lah. Kuntilanak sundel bolong itu udah familiar. Nah sekarang yang belum tahu adalah anak kunti kayak apa. Itu yang kita explore.
Jadi sampai banyak teman-teman ngomong bahwa ini kuntilanak nggak ada, sekarang anaknya. Mungkin nanti saya bisa bikin cucunya Kunti juga. Oke, nanti cucu Dikasih. Kunti. Nah itu, Oke, Mas. nah itu makanya kemarin ini sekaligus saya mau ngomong masalah kenapa Kunti ini akhirnya diterima. Di Malaysia itu populer banget Kunti ini. Nah dia itu dari Ponti kan, dari Borneo kan. Bahkan itu dari Thailand, kenapa dia mau? Karena ya dia tahu tentang kuntilanak. Gitu. Kuntilanak ini memang benar-benar ya aset bangsa kita sebenarnya. Ternyata kuntilanak diambil di bawah negara ini kebetulan sebenarnya. Bukan kita hebat enggak, ini kebetulan saya dapat tanggal yang sama, masuk lewat seleksi, akhirnya sama mereka ditayangin. Gitu sih. Gitu. Jadi kita sekarang akan menjual adalah anak Kunti. Oke. Boleh Boleh mau tambahin kali ya. Kalau menurutku dari ya kayaknya belum pada nonton tapi aku udah nonton film Anak Kunti. Menurutku salah satu poin paling kuat dalam film ini adalah film ini relatable. Film ini dekat dengan masyarakat dan banyak sekali film-film Indonesia itu yang treatmentnya tuh Hollywood banget, apa luar negeri banget, or trying to be untuk menjadi yang pertama. Film ini nggak berusaha untuk menjadi itu. Film ini hanya berusaha menyajikan tontonan hiburan yang dekat dengan masyarakat halayak umumnya aja. Gitu. Tapi dieksekusi dengan sangat baik dan kelihatan kan dari segi sinematografinya sangat-sangat berkelas gitu. Jadi benar-benar bisa menjadi IP atau franchise yang udah gampang banget dikenal dengan masyarakat tapi dieksekusi dengan baik dan relatable, grounded, realistis. Oke, kalau gitu terima kasih. Boleh dong kasih tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih sudah menanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menjawab juga. Sebelum kita mengakhiri acara hari ini, boleh teman-teman untuk kita bisa berfoto bersama ya. Pertama mungkin teman-teman media menghadap ke sini boleh.